Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya Partai Golkar mulai ketar-ketir, mulai panik menghadapi Anies Baswedan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena Partai Golkar yang seawalnya begitu kan ya, yang awalnya mereka gembar-gembor ya OTW Ridwan Kamil ke DKI Jakarta. Tapi pada kenyataannya sekarang lihat saja mereka diambang kebingungan yang sangat luar biasa. Dan sekarang Golkar kini cenderung dorong Ridwan Kamil maju di Pilgub Jabar ketimbang Jakarta. Karena satu sisi ada yang mengatakan bahwa elektabilitasnya kecil, elektabilitasnya turun, elektabilitasnya anjlok dalam survei mereka. Ketika muncul nama Anies Baswedan dan nama Ahok. Nah, inilah pertarungan politik yang saat ini semakin seru. Justru kalau Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta, justru mereka harus berdarah-darah untuk memenangkan di situ. Karena ada lawannya Ridwan Kamil. Apalagi ya kekuatan pendukung dari Ahok. Ya, surveinya yang nomor 2 ya. Disatukan dengan Anies Baswedan, bukan tidak mungkin di situ PDIP akan menjadi satu. Nah, dan mengusung Anies Baswedan. Inilah kekuatan mereka. Nah, Ridwan Kamil harus berpikir ulang. Makanya saya katakan lebih baik ya Ridwan Kamil itu maju sebagai calon gubernur Jabar saja ketimbang gubernur DKI Jakarta. Makanya pertarungan ini pertarungan yang sangat luar biasa. Jangan tergoda pada strategi Gerindra. Ya, Gerindra sendiri ingin mencalonkan kadernya di Jawa Barat. Agar apa? Agar Ridwan Kamil, agar tidak ada perlawanan dari Ridwan Kamil. Makanya Ridwan Kamil didorong ke DKI Jakarta. Ini strategi politik begitu kan. Ya, saya sebenarnya Ridwan Kamil sudah paham itu. Dan Partai Golkar tidak ingin kehilangan kader-kader mereka di Jabar. Karena pertarungan nanti di 2029 itu adalah pertarungan bagaimana wilayah-wilayah siapa yang mereka dapatkan dari kader-kader partai itu. Makanya di Jawa Barat itu adalah lumbungnya Partai Gerindra. Jangan sampai mereka lepas ke tangan yang lain begitu. Artinya secara tidak langsung yang paling kuat itu adalah Ridwan Kamil di situ begitu kan ya. Jangan sampai lepas lagi di situ. Bukan tidak mungkin ini akan menjadi cikal bakal di tahun 2029 ini. Belum tentu Partai Golkar itu bergabung ya atau berkoalisi dengan Partai Gerindra, belum tentu. Nah, kita lihat saja di DKI Jakarta. Makanya saya mengatakan bahwa daripada tidak menang dan harus berdarah-darah sana sini begitu kan, mending Ridwan Kamil maju sebagai gubernur Jabar. Toh pada hakikatnya elektabilitas mereka turun dalam survei mereka. Makanya sekarang Partai Gerindra diambang kebingungan yang sangat luar biasa ya, yang sangat luar biasa. Karena dengan adanya seperti ini saya kira partai politik begitu kan seperti seperti Gerindra, seperti seperti Golkar, apakah mereka tetap mau di situ begitu untuk tetap memajukan Ridwan Kamil. Nah, nampaknya strategi itu harus benar-benar dibuang begitu kan oleh Ridwan Kamil begitu kan. Karena pada kenyataannya saya berpikir bahwa Ridwan Kamil akan keok di DKI Jakarta. Ini bukan soal pertarungan antara Anies Baswedan, tapi pertarungan partai di situ. Partai yang kita lihat begitu kan ya. Makanya banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan begini. Ini ya salah satunya, gue warga Jabar nggak akan pilih RK, nggak berani untuk ke Jakarta katanya ya. Apakah di Jakarta sudah menyerah? Ya, kita lihat saja. Karena ada PDIP yang punya kekuatan luar biasa. PDIP di situ kuat begitu kan. Dalam artian ditambah dengan PKS, ditambah dengan Nasdem, ditambah dengan PKB. Wah, selesai mereka. Karena Anies Baswedan ini barang bagus begitu kan. Makanya saya berpikir bahwa dan memprediksi bahwa Anies Baswedan ini wakilnya nantinya kalau nggak dari PDIP ya dari partai PKS. Dua ini begitu kan. Makanya saya kecuali memang ada penjagalan terhadap Anies Baswedan ya. Kalau penjagalan terhadap Anies Baswedan ada, bukan tidak mungkin Anies Baswedan semakin sempit. Salah satunya partai PKS misalnya ya. Karena partai PKS selama ini yang saya amati betul begitu kan, mereka ingin bagaimana kadernya untuk menjadi calon wakilnya ya dari Anies Baswedan.
Saya berpikir begini, oke lah tidak ada masalah, dia PKS itu menang di Jakarta, dalam artian kursi mereka ya. Tapi kita lihat saja sebuah realitasnya, apakah masyarakat di Jakarta di situ adalah enggan atau berminat wakilnya dari PKS? Dan itu secara hitung-hitungan harus memang benar-benar ada nuansa-nuansa yang harus kita pikirkan begitu kan. Makanya daripada jatuh ke tangan yang lain, mending menurut saya pribadi lebih baik ya Anies Baswedan disodorkan untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Toh pada hakikatnya walaupun Anies Baswedan menjadi gubernur, terus kemudian wakilnya PKS tidak dapat wakil, saya kira tidak ada masalah karena pada kenyataannya adalah Anies Baswedan itu sebenarnya representasi dari sebuah PKS walaupun mereka bukan kader begitu kan. Maka Partai Golkar lebih cenderung mendorong Ridwan Kamil untuk maju pemilihan gubernur Jawa Barat Pilgub Jabar 2024 dibandingkan dengan ya bertarung di Jakarta. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan ya di Jalan Mandia Chandra. Mulanya Doli menyampaikan partai-partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) belum mengambil keputusan terkait sosok yang didukung ya, namun ya di Pilgub Jakarta dan Jabar. Bahkan dia mengatakan Doli menyebutkan waktu pendaftaran pasangan calon di Pilkada 2024, yakni pada 27-29 Agustus 2024 mendatang masih cukup lama. Golkar akan melihat beberapa hasil survei lagi sebelum nantinya mengambil keputusan mengusung siapa. Nah, ya bisa saja ini berubah ya. Bisa saja ini berubah. Pertarungannya nanti di DKI Jakarta bukan Ridwan Kamil lagi, tapi pertarungannya adalah bagaimana Anies Baswedan dan di situ adalah versus Kaisang. Bisa saja seperti itu. Karena pertarungan-pertarungan politik ini semakin masif ya, yang kemudian bagaimana mengalahkan Anies Baswedan sampai saat ini, makanya saya berasumsi untuk saat ini begitu kan, Anies Baswedan masih di atas angin, sulit dikalahkan mereka. Karena logika-logika inilah yang kemudian satu Anies Baswedan petahana, yang kedua punya prestasi, yang ketiga masyarakat masih mendorong terhadap Anies Baswedan untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Maka lawan-lawan Anies Baswedan bisa ketar-ketir. Sekelas Ridwan Kamil saja masih ketar-ketir, apalagi sekelas Kaisang. Yang satu tidak punya pengalaman, yang satu memberikan leluasa ya, justru memberikan leluasa kepada Kaisang sebagai dinasti politik. Orang akan menjustis seperti itu. Apalagi sekarang Kaisang diduetkan dengan Anies Baswedan. Ini saya kira akan ditolak mentah-mentah di situ begitu kan ya. Ketika PSI sudah bermanuver, sudah gimmick sana sini begitu kan, bagaimana 2017 mengkritik habis-habisan Anies Baswedan, dan sekarang bagaimana PKB yang melakukan manuver juga. Bagaimana kalau Anies Baswedan dengan Kaisang, seolah-olah ada pembalasan strategi yang kemudian dimainkan oleh PSI. Nah, ya PSI mengatakan wah Kaisang ngotot sekali untuk menjadi wakil dari Anies Baswedan. Sedangkan dari PKB, wah ini menarik kalau ada komunikasi dan PSI antara Anies Baswedan dan Kaisang. Menariknya dalam artian bahwa dalam strategi politik ya, walaupun masyarakat di luar sana sudah menafsirkan, oh gimana PKB, ini gimana PKB kok sudah berkomunikasi dengan PSI? Tunggu dulu, di luar sana masih belum mampu menganalisa bagaimana strategi politik yang dimainkan oleh PSI dan dibalas oleh PKB. Itu yang dimaksud oleh PKB begitu kan. Makanya PSI wah ngotot sekali Kaisang harus bersama dengan Anies Baswedan. Nah, PKB mengkomunikasikan, oke, tidak ada masalah. Nah, itu bentuk dari bagian dari strategi mereka begitu. Agar apa? Agar tercipta bagaimana ketika bermanuver itu pendukung-pendukung Anies Baswedan di situ kocar-kacir melihat sana sini. Tapi kalau melihat seutuhnya bahwa strategi yang dimainkan oleh bermanuver sana sini oleh PSI, ya saya kira hanya tertawa dan diam saja. Dan tidak mungkin sekelas Anies Baswedan ya mengambil langkah wakilnya dari Kaisang, walaupun mereka sudah menang mutlak di depan mata. Kira-kira kan begitu. Makanya masyarakat jangan terlalu fanatik sana sini dulu begitu kan ya. Saya kira inilah yang kemudian harus disampaikan kepada masyarakat umum, dan bahkan ya kata Doli ini menduga bahwa Ridwan Kamil ya sampai saat ini ya masih cukup ya dinilai untuk mampu memimpin memimpin Jawa
Jawa Barat, bukan di DKI Jakarta. Ya, kita lihat saja realitasnya nanti bagaimana politik yang sebenarnya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.